Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara memasak pakai minyak bekas. Amankah buat kesehatan kita? Ini adalah minyak bekas yang sudah kita endapkan selama 3 hari ya. Jadi kotorannya itu udah di bawah semuanya. Yang kita ambil nanti adalah bagian atasnya aja. Ini udah saya tuangkan ke kuali. Ini minyak yang udah diendapkan 3 hari tadi ya. Nah, cara alami untuk membersihkan minyak. Yang pertama adalah diendapkan, itu yang tadi kita lakukan. Lalu yang kedua, menggoreng nasi bekas ke dalam minyak bekas. Jadi nasi bekas digoreng sama minyak bekas. Itu fungsinya apa, Sep? Fungsinya katanya gumpalan nasi bekas itu tadi akan mengikat semua kotoran-kotoran dan lemak-lemak yang ada di dalam minyak bekas. Akan sangat terlihat jika yang kita gunakan ini medianya adalah media minyak yang masih kotor. Tapi ini kita gunakan minyak endapan ya. Harapannya supaya bisa lebih jernih. Nah, ini adalah wujud dari nasi bekas. Nasi bekas ini bukan nasi basi ya. Ini nasi yang ada di dasar-dasar rice cooker yang ada kerak-keraknya. Kita akan tes apakah ini bisa menjadi lebih jernih atau tidak. Pemakaiannya di sini saya perbandingan 1:3. Jadi 3 liter minyak, 1 kilo nasi. Itulah kira-kira ya. Nah, apakah bahaya mengkonsumsi minyak bekas, Chef? Mari kita cek. Yang pertama, jika minyak bekas masuk ke dalam tubuh akan menjadi sarang bakteri. Ini bisa menyebabkan penyakit botulisme. Yang kedua, dapat menyebabkan resiko kanker. Ini karena menjadi sumber radikal bebas ya. Dia mengandung karsinogen. Itu penyebab salah satu kanker nanti. Yang ketiga, meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Ini karena mengandung aldehid. Ini senyawanya bisa memicu penyakit jantung ya, Alzheimer ataupun Parkinson. Yang terakhir, menyebabkan obesitas, kegemukan. Namanya udah kebanyakan lemak ya. Jangankan minyak bekas, minyak zaitun yang tidak ada lemaknya sama sekali pun jika dipakai berulang-ulang bisa berbahaya. Amit-amit ya. Jangan sampai ini kita gunakan. Jadi usahakan ketika kalian, Bapak Ibu ingin menggunakan minyak bekas, usahakan diendapkan dahulu, dibuang dulu lemak-lemak jenuhnya, dan usahakan untuk digoreng dengan nasi bekas. Ini saya gorengnya sekitar 40 sampai 45 menit ya. Nah, hasil endapan dengan hasil yang digoreng nasi ini kalau saya lihat secara visual langsung di sini, ini tidak ada bedanya. Jadi diendapkan hasilnya sama seperti digoreng dengan nasi bekas. Kalau kita lihat di YouTube ya, punya teman-teman ada yang menggoreng nasi bekas ini, lama-lama minyaknya jadi jernih. Nah, ini saya buktikan sendiri minyaknya itu tidak jernih. Hanya saja kotoran-kotoran ataupun lemak-lemak yang ada di minyak ini menjadi berkurang ya. Nah, apakah ini layak sehat? Kalau saya bilangkan pribadi, namanya minyak bekas, ini tidak layak sehat. Layak makan, wallahu alam, terserah. Yang jelas saya sudah paparkan di sini penyakit yang bisa disebabkan jika kita mengkonsumsi minyak jelantah atau minyak yang dipakai berulang-ulang. Nah, saran saya di sini dari hasil yang sudah kita tes di sini, sebaiknya tidak memakai minyak yang sudah dipakai berulang-ulang. Jadi jangan hemat kali ya. Main buang aja, kalau udah 2 kali pakai buang. Selanjutnya kita akan tes. Ini kita pakai media frame price dengan suhu minyak di 170 derajat. Jadi tidak terlalu panas lagi ya. Nah, ini tipsnya juga, usahakan untuk menggoreng media itu, media bahan dengan suhu di bawah 180. Jadi suhunya itu hanya di 170 sampai 180. Jangan sampai lebih dari 180 karena itu akan bisa merusak partikel-partikel yang ada di minyak. Akhirnya nanti minyak akan cepat rusak, sekali goreng udah nggak bisa dipakai lagi.
Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah wujud french fries. Kalau ngelihat secara visual, mungkin dari video ini masih terlihat bagus ya. Masih terlihat bagus, tapi kalau yang saya lihat ini secara langsung, ini french fries-nya ini bagus, masih warnanya seperti normal kayak digoreng di minyak baru. Tapi kalau kita lihat secara dekat, minyaknya ini masih lengket di permukaan kentang. Mungkin juga karena ini masih panas. Tapi logikanya jika minyak panas, dia harusnya lebih encer dan akan tiris. Kita tunggu beberapa saat. Jika minyak ini nanti bisa tiris, turun dari kentang, tidak menempel, berarti aman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, minyak bekas itu masih menempel di permukaan kentang. Jadi ini kalau saya katakan ini tidak sehat. Nah, bagaimana tipsnya? Usahakan yang pertama adalah selalu memakai minyak baru. Yang kedua, usahakan kalaupun minyak bekas sekali pakai, jangan sampai yang kedua, ketiga. 2 kali pakai aja dah cukup. Yang ketiga, usahakan memakai minyak di suhu 180 derajat. Dan yang terakhir, setelah menggoreng, usahakan minyak yang akan kita pakai lagi disimpan di tempat wadah tertutup dengan suhu ruangan. Oke, terima kasih.